Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita pelajari mesin bobot CNC, sekarang kita pelajari pemrograman dengan Mastercam X5 mesin freeze CNC atau milling. Klik Mastercam X5, kebetulan ini sudah saya buka, saya tinggal klik saja di sini. Kemudian objek yang kita kerjakan, saya cari filenya. Objek yang kita kerjakan adalah membuat bidang segi 4. Ini pengerjaannya kebanyakan kontur. Nanti kita membuat objek seperti ini, yang panjang lebar masing-masing sisinya itu 95. Kemudian ada bidang yang dilakukan kontur, itu lebarnya 15. Ini bentuk milling atau pengefrisan sederhana ya. Fokusnya adalah kita belajar untuk kontur dikombinasi dengan radius. Nah, mirip seperti pada Mastercam sebelumnya. Nah, kita sekarang coba menggambar. Yang kita buat adalah kotak dulu, ini 95, kemudian 65, kemudian kita lakukan fillet, selesai baru kita lakukan toolpadnya. Nah, sekarang kita buat klik rectang, kemudian klik anchor to center, mulai dari tengah, klik di sembarang tempat, masukkan 95, ini masukkan 95 dan oke. Nah, kalau tidak kelihatan, klik fit. Berikutnya saya buat lagi rektang, saya mulai dari tengah juga, klik sembarang tempat, masukkan 65, kemudian oke. Nah, saya cek lagi di gambar, ini ada radiusnya 55 masing-masing sisi. Nah, saya klik fillet, kemudian filletnya 5, kebetulan sudah 5, tidak usah saya robah sebenarnya. Kemudian klik, kemudian ini juga, kemudian oke. Berikutnya kita lakukan pemilihan mesin tipe, saya pilih mill default. Nah, kemudian pada properties klik stock setup. Nah, di sini kita pilih filenya, klik ini ya, saya pilih mill 3 axis ya, HMCMM, mill 3 axis ya, kita pilih ini, kemudian oke. Selanjutnya di tool setting saya pilih ini saya gunakan spindle speed, saya gunakan 2000, ini saya gunakan 600, ini 200, ini 200. Stock setup, ini stock setup, lebar XY nya 95, ini 95, kemudian ininya 40. Kalau sudah, ini sudah oke. Nah, kalau kita miringkan nampak seperti ini. Jadi 95 ini tadi 40. Nah, berikutnya karena objek ini benda kerja kita di bengkel ini ada lembaran, objek yang kita potong ini bagian-bagian ini, otomatis sekarang ini nanti kita ratakan. Kalau objek yang dicekam separuh berarti tersisa di atasnya cak atau ragum itu 20, karena totalnya ini 40. Nah, maka kita lakukan pengerjaan, bisa kita lakukan kontur, klik toolpad. Nah, pilih kontur ya, pilih kontur, kemudian oke. Nah, pilih chain itu pilih ini. Nah, pilih ini. Nah, pastikan ini warna berubah menjadi putih dan ada anak panah hijau, artinya mengikuti pad ini. Kemudian oke.
Nah, tampak seperti ini. Berikutnya kita pilih toolpad tipe. Toolnya kita pilih, di sini belum ada. Kita klik select library, pilih. Nah, ini pilih yang flat. Nah, ini perhatikan. Nah, karena bull itu bentuknya bulat, kita pilih yang flat. Nah, ini flat, kita pilih diameternya 10. Nah, cari ini, karena end mill yang kita gunakan nanti diameternya 10. Flat end mill diameter 10 ada di nomor 219. Kemudian oke. Nah, nomor 219 ini kita ganti 1. Dan ini kita ganti 1. Ini juga kita ganti 1. Headnya tetap -1. Kemudian ini sudah. Kalau sudah, kita masuk ke holder yang kita pilih. Ini holder ini sudah nanti kita pasang di bengkel. Nah, holder yang kita masukkan di sini hanya asumsi saja. Nah, pilih BT40. Oke. Kemudian ini juga saya pilih B4C30040. Kemudian oke. Sebelum ke oke, kita ke cut parameter dulu. Cut parameter ini tetap biarkan komputer. Ini left kita ganti right. Nanti kalau terbalik ini nanti akhirnya terbalik. Seandainya nanti keliru ya, saya balik tinggal left atau right. Kemudian stock to lift kita buat kosong saja. Kemudian depth cut. Nah, depth cut kedalamannya berapa kita ambil nanti. Kita cek pada gambar, kedalamannya 7. Jadi kita masukkan di sini -7. Depth cut maksimal, kita masukkan ketebalan penyayatannya 1 atau 0,5. Kita buat setengah mili, totalnya nanti 7. Berarti nanti banyaknya penyayatan itu 14 kali. Setelah ini sudah, kemudian let in out ini biarkan saja default. Brick ini biarkan saja, ini juga sudah. Nah, baru nanti multipace. Nanti kita lihat bagaimana hasil simulasinya. Kalau kurang sesuai nanti kita atur di multipace. Dan tab ini biarkan saja. Linking parameter ini pilih absolute, kemudian ini absolute. Kemudian nah, depth ini kedalaman ini kita masukkan -7. Artinya kedalaman di sini itu 7 mili. Karena benda kerja nanti sebenarnya kita pakai mandel tebalnya 10, lalu nanti kita hilangkan 7. Nah, kalau sudah, ininya biarkan defaultnya, kemudian oke. Nah, sekarang bisa kita lihat bagian ini di saya 7 kali. Kita cek simulasinya apakah ini sudah benar. Saya pelankan sedikit, kemudian kita cek. Nah, seperti ini penyayatannya. Saya cepatkan sedikit. Nah, seperti ini. Kenapa saya lakukan penyayatan seperti ini? Karena sebelumnya benda ini dipotong mungkin kurang, ya pasti kurang rata. Nah, ini fungsinya untuk meratakan ini, sehingga masing-masing sudut ini 90 derajat. Berikutnya saya lakukan saya lakukan kontur lagi. Pilih toolpad, kemudian kontur lagi, kemudian saya lakukan pilih chain, saya pilih ini ya. Nah, sama seperti ini. Kemudian ketebalannya ini 7. Oh, maaf anak-anak, ini tadi mesinnya 10 ya. Nanti saya robah ketebalannya, tadi kan 7, sebenarnya 7 itu yang ini. Ini nanti 10.
Habis ini saya rubah. Tetap kita lanjutkan ini dulu. Nah, ini sudah, chain sudah oke. Berikutnya sama seperti sebelumnya, kita tetap menggunakan end mill yang sama, diameternya 10. Ini tetap kita gunakan tool ini, ordernya sama, cut parameter kita pilih right tetap, kemudian depth cut kita punya setengah mili atau 1 mili nggak apa-apa sebenarnya, 1 mili aja. Kemudian let in out, ini nanti kita cek jadinya seperti apa. Ini juga sama, multi pass ini sama, linking parameter sama, absolute. Nah, yang tadi saya keliru 7, mestinya yang tadi itu 10, ini baru minus 7. Habis ini saya rubah lagi, dan oke. Nah, ini saya kembali ke sini lagi ke kontur yang pertama. Jadi 2 kali penyataan kontur. Nah, ini saya pakai yang ini minus 10. Nah, kemudian oke. Nah, sekarang ini kita regenerate. Nah, kita simulasi keduanya, gerak keduanya, dan klik. Nah, kamu perhatikan ini, dan oke. Saya cepatkan sedikit. Nah, perhatikan anak-anak ya. Jadi kalau saya ulang, saya perhatikan gerakan pertama saja. Saya tidak pakai gerakan kedua, gerakan pertama saja. Perhatikan, ini agak saya lambatkan. Nah, ini menyayat kedalaman minus 10. Nah, bagian atas sebenarnya ini anak-anak bisa kalau kita lakukan pengerjaan fasing ya, karena benda kerja kita ini sudah rata, bagian atasnya ini tidak saya ratakan, artinya samping saja yang saya ratakan. Nah, ini sudah menyayat kedalamannya ini 10 mili. Oke, selanjutnya saya ke yang kedua, ini saya hilangkan, saya ganti ke sini. Nah, ini tadi terjadi ada kesalahan. Apa masalahnya? Nanti kita cek lagi. Nah, ini. Nah, masalahnya objek di luarnya ini tidak terpotong. Nah, ini pengaturannya bagaimana? Kita klik di sini parameter. Nah, kita cek di sini. Multipass ini saya centang. Kalau ini sekali saya coba isi, nah ini perhatikan, ini ada gerakan mundurnya, saya coba isi 3. Apakah 3 nanti sudah bersih atau belum? Saya klik OK, kemudian coba saya regenerate, kemudian kita simulasikan lagi. Perhatikan perbedaannya. Nah, ternyata 3 ini masih tersisa di ujung-ujungnya ini. Nah, di ujung-ujungnya ini artinya multipass-nya saya tambah lagi setelah ini. Nah, dari hasil simulasi ini anak-anak kita bisa tahu kedalamannya tidak berubah, tetap 7 mili. Nah, ternyata masih ada yang kurang. Saya klik OK, saya masuk ke parameter lagi. Di multipass saya tambahkan 4 dan OK. Kemudian saya regenerate, kemudian saya ambil yang 4 saja, kita simulasikan lagi. Nah, ini sudah bersih.
Nah ini sudah, kalau sudah oke. Nah koreksi yang awal tadi anak-anak, karena kalau kita lihat gambar ini penyatannya tebal hampir 15 mili. Kalau kita ambil sekali walaupun turun setengah mili ini juga agak berisiko. Kita pakai multipaste nya 2 kali. Saya kembali ke Mastercam. Di sini saya klik parameternya. Di multipaste nya ini saya pakai 2 kali. Ini spacingnya 5. Ketebalan penyayatannya di depth cut ini saya pakai setengah mili. Oke sudah, dan saya centang. Coba saya simulasikan gerakan yang pertama saja. Nah, kalau saya cek seperti apa hasilnya. Nah ini ada gerakan pertama yang tidak menyentuh benda kerja. Nah kenapa saya demikian anak-anak? 95 ini kan finish. Nah nanti memotongnya kan lebih dari 95, mungkin 100. Berarti harus dihilangkan 5 mili. Bahkan sebenarnya untuk mengambil multipaste 2 kali tadi kurang sebenarnya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Lebih amannya begitu. Nah ini kedalamannya sampai 10 mili. Ini kalau saya pelankan kan bisa lihat gerakannya. Nah seperti ini. Saya cepatkan lagi. Nah selesai seperti ini ya. Nah ini kalau sudah selesai, ini contoh sederhana gerakan kontur, membuat program kontur pada Mastercam X5. Nah kalau sudah sama seperti pengerjaan lead, kita robah ke post select operation, klik G1 sama, kemudian oke. Ini dokumen not operation, ini belum saya simpan tadi ya. Ini latihan 1 mil atau mil latihan 1. Oke. Nah seperti ini hasilnya. Di sini muncul mil latihan 1. Nah ini kalau di mesin CNC milling kita ini dibiarkan tidak masalah ya. Tetap walaupun dia tidak dibaca tapi dilewati. Lain dengan di mesin bobot kita, ini harus dihilangkan. Kalau tetap ada ini akan memunculkan alarm. Tapi kalau mesin milling kita di bengkel itu CNC GSK 218 kalau tidak salah, automatic tool change. Nah itu ini tidak perlu dihapus, tapi seandainya dihapus ya tidak masalah. Itu anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Beberapa hari ke depan coba kita terapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.